Khmer Merah, yang artinya Khmer Merah dalam bahasa Prancis, muncul sebagai gerakan gerilya komunis di Kamboja pada tahun 1960-an. Dipimpin oleh sosok misterius Pol Pot, yang nama aslinya Saloth Sar, ideologi Khmer Merah adalah campuran radikal dari Maoisme dan visi utopia agraris. Khmer Merah memanfaatkan ketidakstabilan politik yang melanda Kamboja selama Perang Vietnam. Pangeran Norodom Sihanouk yang digulingkan dalam Kudirno 70 membentuk aliansi dengan Khmer Merah melawan pemerintahan Lon Nol yang didukung AS. Khmer Merah dengan dukungan dari Vietnam Utara dan Cina mengobarkan perang saudara yang brutal melawan pemerintah Kamboja. Kampanye pengeboman Amerika Serikat di Kamboja yang bertujuan untuk mengganggu jalur pasokan Vietnam Utara justru semakin mengacaukan negara dan memperkuat pasukan Khmer Merah. Setelah 5 tahun bertempur, Khmer Merah merebut ibu kota Kamboja, Phnom Penh, pada tanggal 11 April 1975. Kemenangan ini menandai awal dari salah satu babak terkelam dalam sejarah manusia. Jatuhnya Phnom Penh mengantarkan era teror dan rekayasa sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Khmer Merah segera mulai menerapkan visi radikal mereka untuk mengubah Kamboja menjadi negara sosialis agraris. Tujuan mereka adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui kolektivisasi paksa dan pemberantasan semua sisa-sisa kapitalisme, agamatis dan intelektual. Setelah merebut kekuasaan, Khmer Merah mendeklarasikan tahun nol yang melambangkan pemutusan total dari masa lalu Kamboja. Kota-kota besar dan kecil dikosongkan secara paksa dengan jutaan orang Kamboja diusir ke pedesaan. Visi Khmer Merah adalah menciptakan bangsa petani yang bekerja di pertanian kolektif dan tinggal di komune. Uang dihapuskan, agama dilarang dan pendidikan dihancurkan. Rumah sakit ditutup dan pengobatan tradisional dilarang. Rezim Khmer Merah berusaha mengendalikan setiap aspek kehidupan Kamboja, memberlakukan aturan perilaku yang ketat dan menghukum setiap perbedaan pendapat dengan kebrutalan yang ekstrem. Keluarga-keluarga dipisahkan, dengan anak-anak sering dipisahkan dari orang tua mereka dan diindoktrinasi ke dalam ideologi Khmer Merah. Siapapun yang dianggap musuh revolusi menjadi sasaran eliminasi. Ini termasuk kaum intelektual, profesional, seniman, pemimpin agama, etnis minoritas, dan siapapun yang dicurigai tidak setia pada rezim. Pemerintahan teror Khmer Merah ditandai dengan eksekusi massal, penyiksaan, kerja paksa, khilafat yang disengaja. Di bawah Khmer Merah, Kamboja berganti nama menjadi Kamboja Demokratik. Rezim tersebut membangun jaringan penjara dan kamp kerja paksa yang luas, tempat orang-orang Kamboja mengalami kekejaman yang tak terkatakan. Salah satu simbol kebrutalan Khmer Merah yang paling terkenal adalah Tuol Sleng, sebuah bekas sekolah menengah atas di Phnom Penh yang diubah menjadi pusat penyiksaan yang dikenal sebagai Penjara Keamanan 21 atau S21. Ribuan tahanan ditahan di S21, di mana mereka diinterogasi, disiksa, dan dipaksa untuk mengakui kejahatan palsu terhadap rezim. Hanya sedikit yang selamat dari cobaan berat ini. Mereka yang tidak mati karena penyiksaan diangkut ke Killing Fields, lokasi di luar Phnom Penh tempat eksekusi massal dilakukan. Pusat genosida Cheong Ek yang terletak sekitar 17 km selatan Phnom Penh berdiri sebagai pengingat mengerikan tentang kengerian yang terjadi selama era Khmer Merah. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang terbunuh di Cheong Ek saja. Pemerintahan teror Khmer Merah akhirnya berakhir pada Januari 1979 ketika pasukan Vietnam menyerbu Kamboja dan menggulingkan Khmer Merah dari kekuasaan. Invasi Vietnam menandai awal dari proses pemulihan dan rekonsiliasi yang panjang dan sulit bagi Kamboja. Warisan Khmer Merah terus menghantui Kamboja hingga saat ini. Kekejaman rezim tersebut meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada jiwa negara, dan bekas luka fisik dan emosional dari era itu masih dirasakan oleh jutaan orang Kamboja. Eksperimen sosial brutal Khmer Merah mengakibatkan kematian sekitar 1,5 hingga 3 juta orang, hampir seperempat dari populasi Kamboja.
Era Khmer Merah berfungsi sebagai pengingat nyata akan bahaya ideologi yang tidak terkendali, ekstremisme politik, dan kapasitas manusia untuk kekejaman. Mengingat babak kelam dalam sejarah ini sangat penting untuk mencegah kekejaman serupa terjadi lagi. Komunitas internasional harus tetap waspada dalam menegakkan hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, dan memastikan bahwa para korban Khmer Merah tidak pernah dilupakan.